Keluarga yang saya hormati, Ustazah Maya, maaf baru kenal namanya, mungkin insya Allah pertemuan terus berkelanjut. Ustazah Dawiyah, Ustazah Aisyah, Ustazah Salamah, ibu-ibu, para ustazah lainnya, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Ustazah Sakwana, pimpinan majelis-majelis taklim, hadirat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya jualan pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk memenuhi undangan dari Sohibul Hajat. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Ibu, mohon maaf, Bu, mohon maaf, terpaksa Ibu dalam kondisi seperti saat ini pakai masker, ini juga dihalangin. Mohon maaf Ibu, karena saya sudah termasuk usia yang renta. Ini memenuhi Ibu anjuran dari pemerintah untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Memang Ibu segalanya takdir Allah, tapi kan kita wajib berusaha Ibu. Jadi mohon maaf kalau juga nggak berjabatan tangan, bukan nggak cinta, tapi Ibu justru karena cinta dan sayang kita, maka ibu-ibu sementara waktu kita lakukan hal seperti ini. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti suatu saat akan kembali lagi normal keadaan Ibu ya. Karena Ibu bukan apa ya Bu ya, saya kan usia saya udah rentak Bu. Ntar berapa hari lagi udah masuk 70 tahun. Udah rentak banget, jadi mesti menjaga. Ini juga saya dapat kabar adik ipar saya Ibu nih, suami istri anak sekarang ini masuk rumah sakit. Habis bepergian dari Bandung sekeluarga, akhirnya suami sakit, istri sakit, anak sakit. Jadi mohon maaf Ibu ya, terutama pada ibu-ibu yang baru jarang ketemu Ibu, mohon maaf. Bukan karena sombong, bukan karena membatasi, tapi kita berusaha menjaga protokol kesehatan Ibu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Sohibul Hajat yang berbahagia, lebih khusus lagi kepada calon mempelai perempuan, karena ada pepatah mengatakan nggak ada sakit sesakit gigi, tidak ada bahagia sebahagia pengantin baru. Sakit gigi sakit nggak Bu? Sakit gigi sekujur tubuh merasakan sakit. Ada nggak yang nengokin? Kalau sakit gigi ada nengokin nggak Bu? Yuk nengokin Bu Rusda sakit apa? Sakit gigi kan nggak Ibu ya? Kemudian pengantin baru Ibu, semuanya kan kebahagiaan yang dirasakan Ibu ya. Jadi Ibu kita juga insya Allah semua ikut berbahagia. Ibu kita hadir memenuhi undangan dari Sohibul Hajat sehubungan menjelang dilaksanakan pernikahan putrinya dari Sohibul Hajat ini. Insya Allah mudah-mudahan dilaksanakan akad nikahnya besok ya Bu, berjalan lancar. Kemudian juga dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu, di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat berpasangan. Tapi Ibu untuk mengesahkan pasangan ini disahkannya melalui akad nikah. Insya Allah besok dilaksanakan. Dan bersyukur karena kalau akad nikah itu bukan penghulu yang menikahkan. Penghulu itu cuma sebagai saksi pencatat nikah. Yang nikah ini siapa Bu? Nah, wali. Alhamdulillah ini langsung ayah yang menikahkan. Karena ibu-ibu persyaratan akad nikah adanya wali. Jadi yang menikahkan adalah wali. Kalau penghulu ini Ibu cuma menyaksikan, mencatat sebagai pencatat nikah. Ibu bahagia sekali bisa menikahkan besok insya Allah. Karena Ibu belum tentu semua orang bisa menikahkan anaknya. Iya nggak Bu? Belum tentu juga anak bisa dinikahin langsung oleh bapaknya. Termasuk contohnya saya Ibu. Ayah saya dulu kepala penghulu di Kecamatan Menteng di Jakarta. Nikahin begitu banyak orang, pejabat orang banyak dinikahin. Tapi justru anaknya satu pun nggak ada yang sempat dinikahin. Saya anak pertama. Kenapa? Karena Allah mengendaki lain. Dalam usia muda ayah saya meninggal dunia. Jadi Ibu nih tambah lagi syukur, insya Allah mudah-mudahan besok akad nikahnya lancar, adanya pasangan calon suami istri, adanya wali, adanya dua saksi, adanya ijab qabul. Ijab artinya serah, qabul artinya terima, jadi serah terima. Wali besok menyerahkan, kemudian diterima. Kan wali bilang, saya nikahkan, kawinkan anak saya ini dengan mas kawin ini tunai. Kan terus dijawab lakinya sama suami, saya terima nikahnya, kawin kan gitu. Itu nama ijab qabul, serah terima. Wali menyerahkan, diterima oleh suami. Ibu-ibu, ada beberapa kebahagiaan orang tua terhadap anaknya.
Kebahagiaan pertama pada saat melahirkan. Kita melahirkan anak kita disambut dengan penuh kebahagiaan. Bahagia nggak, Bu? Ibunya bahagia, bapaknya bahagia, neneknya bahagia, kakeknya bahagia. Lahir anak laki-laki, kakeknya bilang, aduh gantengnya kayak kakeknya. Lahir perempuan, kata neneknya, aduh kayak neneknya cakepnya. Kata ibu bapaknya, mana bagian saya, ini kan anak saya, kan gitu. Semua menyambut gembira. Yang dilahirkan sendiri bukan ketawa, tapi nangis. Ibu ada nggak ngelahirin anak yang ketawa anaknya? Ada. Semua anak lahir dalam keadaan menangis, sementara orang tuanya menyambut dengan penuh kebahagiaan. Itu yang pertama. Kebahagiaan orang tua yang kedua terhadap anaknya. Pada saat anak-anak kita bisa menyelesaikan pendidikan. Anak sekolah. Kalau zaman dulu yang diwisuda cuma kalau selesai kuliah. Kalau zaman sekarang tuh Ustazah Sa'wana tuh guru. TK aja kan pakai wisuda. Iya nggak, Bu? Anaknya mau diwisuda, yang repot emaknya yang dandan. Anaknya udah berangkat, emaknya masih di salon. Iya nggak? Seneng, anak saya udah tamat, walaupun ke depannya lagi pusing lagi. Sekarang kan pendidikan bukan gampang. Pendidikan bukan murah. Dapat nggak negeri, dapat nggak sekolah, biaya kan gitu. Tapi pada saat diwisuda, penuh kegembiraan dari orang tua. Kebahagiaan yang ketiga, pada saat anak kita mempunyai penghasilan sendiri. Udah sekolah, tamat sekolah kan kerja. Tuh bangga banget tuh orang tua. Jangan orang tuanya, neneknya juga bangga. Bu, kerudungannya bagus banget. Ini nih anak saya dapat gaji pertama. Nih saya dibeliin macam-macam anak kan gitu. Yang ngebanggain ibunya, neneknya, nih anak saya kerja di sana, diterima kerja kan begitu. Jadi kebahagiaan berikutnya pada saat anak kita mempunyai penghasilan sendiri. Kebahagiaan berikutnya pada saat anak kita akan memasuki jenjang rumah tangga. Nih Bu Nina nih mau ngawinin, seneng nggak? Seneng banget dengan persiapan yang jauh sebelumnya, repot banget. Apalagi zaman sekarang, Bu. Kalau zaman dulu nikah, masih saya nikah, Bu, yang didandanin cuma pengantin. Mikirin baju pengantin. Kalau zaman sekarang kan seragam buat panitia. Ibu bapaknya pakai baju baru kan gitu. Nih Bu, dengan macam-macam persiapan, rapat ini, cari segala macam persiapannya banyak banget. Senang, bahagia bisa menghantarkan anak-anak kita memasuki jenjang rumah tangga. Ya nggak, Bu? Itu merupakan kewajiban orang tua yang terakhir. Kan kewajiban terakhir, Bu. Sebetulnya habis dikawinin habis udah tanggung jawab orang tua. Tapi pada kenyataan kebanyakan nggak habis. Ya Bu ya? Ustazah, saya istirahat dulu ngaji. Kenapa sekarang MC di rumah? Ngapain ngomong cucu? Bahkan cucu bukan kewajiban nenek sebetulnya. Ibu, habis dinikahkan, habis kewajiban tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Makanya kalau ada yang pakai acara adat, pakai siraman, nih mandiin yang terakhir, kan gitu. Boleh nggak pakai acara adat, Bu? Boleh. Adat boleh dilaksanakan asal jangan melanggar dari ajaran agama. Karena Ibu dalam pernikahan ini ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya sunat, ada yang hukumnya wajib. Mana yang mubah? Nih kayak begini nih Bu, adanya pengajian. Artinya mubah apa? Boleh dibikin, boleh kagak. Mau ngawinin nggak bikin pengajian, boleh nggak? Boleh. Tapi yang mubah ini insya Allah kedudukannya bisa berubah jadi sunat, tapi bisa berubah menjadi haram. Tergantung dari bagaimana dilakukan. Nih kira-kira, tadinya nih hukumnya boleh dibikin, boleh kagak. Mubah. Semau kita. Kira-kira Bu, kalau dibikinnya ngadain pengajian, kedudukannya berubah jadi haram apa sunat? Sunat insya Allah. Apa itu sunat? Dikerjakan mendapat pahala. Karena Ibu dengan adanya undangan pengajian, Ibu baca sholawat, baca Al-Quran, kemudian mendengarkan tausiah, saling bertemu, kan gitu Ibu. Coba kalau di rumah gini hari lagi ngapain? Tiduran. Udah habis kerjaan Bu, kalau diikutin jenuh Bu. Kayaknya jenuh banget ya Bu, kalau diikutin. Nih saya juga Ibu masih belum banyak keluar emang Ibu, karena saya menjaga diri sendiri. Ngajar rapat masih secara virtual aja, pakai Zoom. Rapat ya, Senin saya rapat MUI Majelis Ulama, tapi nggak datang langsung, masih menjaga. Kalau diikutin jenuh emang jenuh Bu, ngapain bolak-balik, mondar-mandir, segala macam kan begitu Ibu. Padahal kalau kita bisa manfaatkan waktu Ibu, insya Allah kejenuhan akan hilang. Iya nggak Bu? Nah jadi Ibu insya Allah, nih jam begini musuhnya lagi ngantuk, lagi ngapa-ngapain, lagi repot nggak ada habisnya di rumah,
ngedengerin pengajian, tadi baca Al-Quran, satu huruf yang dibaca 10 kebaikan, baca sholawat, apalagi sekarang di bulan Maulid, baca sholawat kepada Nabi, belum lagi hal-hal yang lain, memenuhi undangan itu juga nilainya ibadah. Itu yang mubah. Insya Allah hari ini ibu yang punya rumah maupun yang hadir, yang awalnya mubah berubah kedudukan menjadi yang sunat. Kemudian mana yang wajibnya, yang rukun, yang wajib akdun nikah. Besok pada waktu dilaksanakan akad nikah, wali menyerahkan diterima oleh mempelai laki-laki, itulah yang rukun. Makanya kalau kita menghadiri pernikahan kan disebutin tuh rukun nikah 5 perkara. Pertama, calon mempelai laki-laki. Kedua, calon mempelai perempuan. Ketiga, wali. Keempat, saksi. Saksi boleh banyak tapi yang tercatat 2 orang. Yang kelima, ijab qabul, serah terima. Itu rukun. Jadi wajib. Apa artinya wajib? Sahnya ibu seseorang menjadi suami istri, menjadi pasangan setelah dilakukan akdun nikah. Yang sunatnya mana? Walimah. Kan habis akad nikah biasa dilanjutkan walimah ya bu. Kalau sekarang dibilang resepsi. Walimah ini resepsi hukumnya sunat. Jadi dikerjain ada kebaikannya, nggak dikerjain sebenarnya nggak apa-apa, cuma sangat dianjurkan. Bagi yang mungkin kurang mampu, adain tuh walimah walaupun sekedar nyembeli seekor ayam sampai begitu. Tapi bagi yang mampu, adain istilahnya menyembeli seekor kambing. Karena pesta ini bisa gede bisa kecil, ya nggak bu? Tergantung kan kita yang tahu. Memang walimah itu dianjurkan. Pertama apa? Yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur anak kita sudah mendapatkan jodoh. Orang tua sudah melaksanakan kewajiban yang terakhir. Kemudian juga apa? Biar semua keluarga, tetangga, masyarakat mengetahui bahwa anak kita ini sudah terikat dengan ikatan pernikahan. Karena ibu, harian masyarakat ini berat loh bu. Kalau nikah diam-diam, anak kita keluar, yang perempuan perutnya gendut, ngomong deh, itu kapan nikahnya? Kan gitu, ya bu. Tapi kalau ada walimah kan orang, oh iya emang udah nikah. Nah itu ibu, jadi dalam pernikahannya ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya sunat, ada yang hukumnya wajib. Hai ibu yang saya hormati, tadi saya baca muqaddimah yang mewakili Sahibul Hajat juga menyampaikan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kan gitu bu, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau udah pakai wa jangan pakai dan. Sakinah, mawaddah, dan warahmah, double tuh. Kalau di dan jangan pakai wa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau bilang sakinah, mawaddah, dan warahmah, double tuh, dan ibu ya. Ibu semua, mempelainya mengharapkan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tuanya mengharapkan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang datang juga undangan, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kan gitu ya bu ya. Karena gini bu, tadi saya bilang, waktu kita dilahirkan, anak kita dilahirkan, anak yang dilahirkan nangis. Yang lainnya ibu kan semua menyambut dengan penuh kegembiraan. Datang dalam keadaan menangis. Yang lain ketawa. Kemudian ada lagi ibu, orang lain ketawa, kitanya ketawa. Lagi waktu nikah, kan jadi pengantin seneng banget bu. Ya bu ya, belum terbayang tuh macam-macam kejadian, macam-macam cobaan. Udah kebayang kebahagiaan semuanya, pengantinnya ketawa, yang datang tamunya undangan juga ketawa. Ada yang cemberut, ada yang ngamuk, mantan pacar kali ibu, atau istri tuanya datang. Tapi kalau tamu undangan biasa kan pasti kan senang. Kemudian juga ada saatnya kitanya tertawa, orang lain menangis. Kapan kira-kira? Nah, kalau kita meninggal, harapan kitanya ketawa, senyum. Tapi biarin yang lain nangis. Kan kalau meninggal ditangisin, ya nggak bu? Yang nangis, yang walaupun kadang-kadang punya hati kesel ikut nangis juga. Tapi harapan kita jangan yang lain nangis, kita juga nangis. Kitanya senyum. Karena tidak akan keluar ruh seseorang sebelum diperlihatkan tempatnya setelah dia meninggal. Jadi kalau senyum, dia udah lihat bagaimana nanti tempatnya setelah datang kematian ini. Kan gitu ibu. Nah sekarang mari kita lihat. Kita tahu menyebutkan. Tadi saya baca pada al-muqaddimah pada ayat suci Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Allah jadikan pasangan-pasangan bagi kita.
Dari jenis kamu, maksudnya manusia, pasangannya manusia. Walaupun ada manusia yang kawin sama anjing, ada kok zaman sekarang. Jadi manusia, pasangannya manusia. Tujuannya apa? Litas kunu ilaiha, agar tenang, tentram. Sakinah kan tenang kok tentram. Wajah ala bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah warahmah. Ada nggak orang namanya mawaddah? Ada. Teman saya kan ustazah itu udah mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta, saling mencintai. Warohmah, rohmah itu kasih sayang. Dalam rumah tangga, mawaddah itu nanti suatu saat bisa terbagi. Insya Allah, bukan cintaku terbagi dua, bukan. Kalau saya nggak bisa nyanyi ya, Bu ya, kan ada yang nyanyi cintaku terbagi dua. Terbaginya mana? Udah berumah tangga, nikah sekian, setahun punya anak. Cintanya terbagi nggak, Bu? Tadinya cuma berdua, suami istri kan terbagi kepada anak. Lama-lama punya cucu, terbagi lagi kepada cucu. Kalau cinta akan terbagi, tapi insya Allah rohmahnya ini, kasih sayang ini, insya Allah maut yang memisahkan. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Litas kunu ilaiha, sakinah artinya. Apa itu sakinah? Sakinah itu tenang, tentram. Ibu, rumah tangga itu diibaratkan setelah akdun nikah, diibaratin seperti udah ibu memulai menyeberangi lautan yang luas. Mulai habis akad nikah, Bu, udah mulai itu, Bu, menyeberangi lautan yang luas. Lautan itu kadang-kadang ombaknya tenang, kadang ombaknya tinggi, kadang nggak ada ombak. Itu rumah tangga begitu, Bu. Rumah tangga diibaratin kayak orang mengarungi lautan luas. Ada kalanya rumah tangga tenang, ada kalanya rumah tangga dapat masalah. Ada nggak orang nggak punya masalah? Ada nggak, Bu? Nggak ada, semua punya masalah. Kan kata Allah, kalau kamu hidup nggak mau diuji, cari aja bumi yang lain. Kan nggak ada. Ada aja masalah yang duitnya cukup, bawaannya masalah lain. Ya, Bu? Anaknya baik, bawaannya penyakitan. Anak baik, tetangga baik, bawaannya ibu, mantu, sama mertua, rebut, melolo. Kan ada aja tuh, Bu. Kan ada sinetronnya anak mantu mertua. Walaupun insya Allah kalau anaknya ngaji, mertuanya ngaji, mantunya ngaji, ini insya Allah tidak terjadi yang berat. Kalau ribut sih mesti pasti ada. Kalau saya nasihatin anak suka begitu, kalau ada goncangan, ibaratnya naruh piring di rak aja masih bentrok, piring tuh. Apalagi orang, kan begitu. Nah jadi ibu-ibu, rumah tangga itu kayak kita nyebrang di lautan. Lautan itu kadang-kadang ombaknya tenang, kadang ombaknya kenceng, kadang nggak ada ombak. Jadi pengertiannya sakinah itu tenang, tentram, bisa tenang terutama kalau lagi dapat masalah atau cobaan. Tenang menghadapinya. Karena, Bu, kalau kita dapat masalah, kita ngadepinnya gerabak gerubuk, kan bukan bikin benar. Tuh, tenang terutama begitu, sakinah, tenang, tentram, bisa menundukkan pandangan, tenang, tentram. Tentram sakinah ini terutama kalau lagi mendapat cobaan dalam rumah tangga, hadapi dengan tenang. Ibu sama suami suka ribut nggak sih, Bu? Di rumah tangga suka ada ribut nggak sih, Bu? Kira-kira kebanyakan mana sih salahnya suami sama kita? Sama, Ibu. Kadang suami cemberut, suami marah-marah melulu, ngomong kasar, istri cemberut melulu, kan gitu. Padahal kan kalau contohnya gambaran dari Nabi kan gimana? Suami itu kepada istrinya mulai panggilan aja, jangan panggilan yang menjelekkan, jangan nyebutin dengan sebutan yang jelek, panggil dengan sebutan kasih sayang. Nabi gambarin istrinya pipinya kemerah-merahan dipanggil Umairo. Ini jangan bininya gebuk dipanggil gembrot ya. Panggil istrinya rambutnya ikal mayang, panggil wahai ikal mayang, wahai hitam manis, wahai kekasihku. Kalau anak sekarang kan ya panggilnya ya sayang, ya beb, ya segala macam kan gitu ya, Bu ya. Nah jadi kan digambarin Nabi panggilan aja dari panggilan yang keistimewaan yang ada pada istrinya. Bukan jujur, orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, Bu ya. Ada kelebihannya, kulitnya putih mulus, kekurangannya apa? Kan ada. Ada kelebihannya pinter masak, tapi nggak bisa ngejahit. Ada kelebihannya pinter ngejahit, nggak bisa masak, kan macam-macam. Iya nggak, Bu? Nah jadi ibu, manusia itu memang punya kelebihan dan kekurangan. Nah jadi ibu-ibu, ini kita rumah tangga itu diibaratin kayak orang nyebrang di lautan.
Ada kalanya tenang, ada kalanya goncangan. Jadi jujur, antara suami istri jangan kita bilang, kali kalau ustazah sama ustaz nggak pernah berantem, ada aja masalah bu. Kalau udah tua mungkin masalahnya cucu, ya bu, mungkin masalahnya hal-hal yang kecil lah. Kalau nggak pernah berantem kali suaminya tuli, istrinya bisu, nggak bisa ngomong, lakinya nggak denger, ya nggak bisa berantem ya bu. Tapi kalau yang normal kayak kita mesti ada aja ya nggak bu. Jadi rumah tangga yang bahagia bukan yang nggak pernah berantem, bukan. Jadi yang mana dikala terjadi keributan bisa segera menyelesaikan. Itu bu. Tuh jadi tadi sakinah. Kemudian wajah ala bainakum mawaddah. Mawaddah warahmah, mawaddah, cinta. Saling mencintai, istri cinta sama suami, suami cinta sama istri. Ibu, cinta yang baik itu akan melahirkan cinta yang positif. Akan melahirkan yang pertama, kalau udah cinta akan lahir keindahan. Bu, kalau udah cinta segalanya kan indah banget. Ya nggak bu? Yang jelek bagi orang juga bagi pasangannya udah indah aja deh. Ini hidung yang mancung punya siapa? Kan gitu. Ya bu ya, udah indah aja deh. Segalanya indah. Kalau cinta yang baik akan melahirkan keindahan. Ya bu ya. Buktinya mana? Dari sekian banyak perempuan yang dipilih oleh suami kita kan kita. Berarti kan kita paling indah, paling cakep. Ya nggak bu? Dari sekian banyak laki-laki kan ibu pilih itu suami ibu. Berarti kan suami kita punya kelebihan dari yang lain, kan begitu? Tuh, jadi cinta yang positif, cinta yang baik pertama akan melahirkan keindahan. Kalau udah cinta semuanya serba indah. Yang kedua, cinta yang baik itu akan melahirkan energi, kekuatan. Yang perempuan tadinya ngandel sama orang tua, bebenah aja segen. Biarin emak ngapa-ngapain juga segen, ada mama cuci piring. Tapi udah begitu berumah tangga kan harus punya kekuatan, punya semangat. Yang laki-laki tadinya nyari duitnya segen-segenan, udah punya tanggung jawab, kan punya energi, kekuatan. Ya bu ya. Yang ketiga, cinta yang indah itu akan melahirkan pengorbanan. Kalau udah cinta kan mau berkorban. Ya bu, kan apa bu, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, kan gitu. Biar yang mungkin ada orang tua yang nggak setuju, mungkin bu hubungannya, kan ibu dia rela berkorban, kan ya. Kalau udah cinta akan lahir pengorbanan. Itu yang namanya mawaddah, cinta.